Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi ya di pembelajaran matematika. Di hari yang baru, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kita bisa belajar lewat video ini. Alhamdulillah kalian sekarang naik di kelas 9, belajar bersama Ibu Iko. Nah, pada kali ini Ibu ingin membahas tentang yang namanya perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Nanti kita bahas ya. Perpangkatan yang dibahas kali ini itu adalah definisi dan sifat pangkatnya dulu. Nah, adapun kompetensi dasar dari perpangkatan kali ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat, kemudian beserta sifat-sifatnya. Tujuannya dalam pembelajaran kali ini, peserta didik atau kalian bisa mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kalian hanya belajar apa sih itu bilangan berpangkat, bagaimana sih sifat bilangan berpangkat. Nanti kita jelaskan di pembelajaran kali ini. Nah, arti perpangkatan adalah A dikali A dikali A itu ditulis dengan A pangkat 3 ya. Ditulis dengan A pangkat 3. Jadi, lihat, angka 3 ini dia itu berasal karena ini A-nya ada berapa? 3 kali, berarti A pangkat 3. Jadi, A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Nah, bentuk umum dari pangkat itu adalah jika ada A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi kalau di sininya pangkat 6 berarti A dikali A itu sebanyak 6 kali. A ini merupakan bilangan pokok dan N ini disebut dengan eksponen. Jadi A merupakan apa? Bilangan pokok dan N itu merupakan eksponen. Nah, contoh kita lihat. 5 dipangkatkan 3. Berarti artinya apa? 5 kemudian dikali 5, kemudian dikali 5. Oke, sama dengan 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5 hasilnya. Ini bentuk umum. Jadi arti pangkat itu tergantung ini N-nya berapa kali ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan yang pertama itu adalah, nah ini, jika A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Kalau kita lihat di sini, bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau di sini A, di sini juga A, terus operasinya dikali, maka artinya pangkatnya ditambah. Oke, apabila bilangan pokoknya sama, dikali pangkat ditambah. Kita lihat. Ingat, koefisiennya itu harus sama. Contoh, lihat. 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3. Sama kan bilangan pokoknya? Ya, ini angka berapa? 2. Nah, operasi kali berarti dia itu menjadi 2 pangkat 5. Nah, kalau kali berarti diapain? Ditambah 3. Oke. Sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3 hasilnya berapa? 8. Oke, ini sifat yang pertama. Jadi apabila dikali, maka pangkat menjadi ditambah. Jadi ini ya hasilnya. Ingat, yang pertama dikali pangkat menjadi ditambah. Oke, lanjut. Nah, ini sifat yang kedua. Apabila dia dibagi, lihat, dibagi, maka pangkat menjadi dikurangi.
dengan catatan si ininya itu harus sama. Jadi koefisien bilangan yang di bawahnya itu harus sama. Apabila dibagi, maka pangkat dikurangi. Oke, contoh, lihat. 3, ini bilangan pokoknya sama. 3. Ini juga berapa? 3. Kemudian kita lihat, dia operasinya di apa? Dibagi. Tadi kalau dibagi, berarti pangkat jadi dikurang. Berarti 3 pangkat 5 dikurangi 4. Oke. Alasan dikurangi ini karena dibagi. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 4, hasilnya berapa? 1. Nah, jadi hasilnya 3 pangkat 1. Oke, sifat yang kedua berarti kalau dibagi, pangkat menjadi dikurang. Oke, ini sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini adalah apabila dipangkatkan kembali. Jadi A pangkat B dipangkatkan kembali dengan M. Maka apabila dipangkatkan, pangkat menjadi dikali. Oke, apabila dipangkatkan kembali, pangkatnya dikali. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan kembali 2. Berarti kalau dipangkatkan kembali hasilnya pangkatnya di apa? Dikali. Oke, jadi 2 pangkat 3 karena dipangkatkan lagi berarti dikali. 2 sama dengan 2. 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. Nah, jadi 2 pangkat 6. Ini juga bisa dijabarkan kalau kalian mau. Nanti misalkan di PG itu nggak ada 2 pangkat 6, berarti tinggal jabarkan. Tadi kalau 2 pangkat 6 itu hasilnya artinya apa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini baru berapa? 1, 2, 3, 4 dikali lagi 2 dikali lagi 2. Nah, jadi biasanya kalau dalam PG itu bisa hasilnya berupa pangkat, bisa juga dia menginginkan hasilnya berupa hasil. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32, kali 2, 64. Oke. Nah, berarti hasilnya apabila dipangkatkan kembali, maka dia dikali, ya. Oke, itu 3 sifat. Yang selanjutnya, sifat yang keempat. Nah, ada kemiripan dengan sifat yang nomor 1, dikali kan ya. Tapi di sini, si A dan B-nya itu tidak sama. Nah, ini itu tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan. Nah, jadi apabila bilangan pokoknya tidak sama, tapi di sini yang samanya itu apa? Ini, pangkat. Nah, yang samanya itu adalah pangkat. Berarti A dikalikan dengan B terlebih dahulu, baru dipangkatkan dengan M. Contohnya, lihat. Apa yang sama dalam contoh soal ini? Pangkat atau bilangan pokoknya? Nah, yang sama itu di ini, pangkatnya. Bilangan pokoknya berbeda. Berarti cara perhitungannya adalah 2 dikali 4. Oke. Dipangkatkan 3. Sama dengan, nah, kalian menghitungnya terlebih dahulu, kalikan dulu. Jadi 2 kali 4 berapa? 8. Oke. 8 pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Jadi apabila dikali, bilangan pokoknya berbeda, berarti tinggal dikalikan terlebih dahulu, kemudian dipangkatkan. Ini contohnya. Yang selanjutnya, apabila dibagi, bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Sama kayak tadi. Berarti si A dibagi terlebih dahulu dengan B, kemudian dipangkatkan M. Contohnya ini.
Berarti ini bilangan pokoknya sama atau beda? Beda kan? Berarti menghitungnya 8 dibagi 4. Oke. Dipangkatkan 3. Nah, sorry, bentar. Dipangkatkan 3 ya. Dipangkatkan 3. Oke, kita pangkatkan 3 sama dengan, nah, 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2 kan? Dipangkatkan 3. Nah, jadi ini hasilnya 2 pangkat 3. Oke, nah pada pertemuan kali ini tadi udah dibahas tentang pangkat itu seperti apa. Nah, ini sifat perpangkatan. Jadi yang pertama, apabila dikali maka pangkat ditambah. Kemudian apabila dibagi pangkat dikurang. Apabila dipangkatkan kembali hasilnya dikali. Kemudian apabila dikali tapi bilangan pokoknya tidak sama, berarti kalian harus menghitungnya terlebih dahulu bilangan pokoknya dulu, kemudian dipangkatkan. Yang terakhir, apabila dibagi dipangkatkan M, berarti kalian harus hitungnya dibagi dulu, baru dipangkatkan M. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini sampai 5 sifat terlebih dahulu dalam pertemuan kali ini. Nah, bagaimana? Tadi kita udah ngebahas apa itu perpangkatan dan kemudian sifat-sifatnya. Kali ini akan dibahas hanya 5 sifat. Mudah-mudahan kalian mengerti dan nanti kalian kerjakan soal yang diberikan oleh ibu kalian. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita kumpulkan. Kita bahas ke materi-materi selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu belajar dari rumah ya. Assalamualaikum.